Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu ini Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas mengenai penangkapan daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang ada di Amerika. Nah, di sebuah artikel dikatakan Bapak Ibu, Saifuddin Ibrahim tak kunjung ditangkap. Kabareskrim sebut Polri tak punya kewenangan di AS. Nah, saudara masih ingat bagaimana bulan lalu beredar informasi di mana Bapak Saifuddin Ibrahim akan ditangkap oleh FBI. Nah, dan itu juga diedarkan informasi oleh para kadrun. Kadrun berkata, Polisi Republik Indonesia akan bekerja sama dengan FBI untuk menangkap Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang ada di Amerika. Nah, hari ini saya membaca artikel di mana Bapak Saifuddin Ibrahim tak kunjung ditangkap. Artinya Bapak Ibu, Pak Saifuddin Ibrahim bukan tak kunjung ditangkap, tetapi tak bisa ditangkap karena di Amerika tidak akan pernah ada hukum mengenai penistaan agama. Hukum penistaan agama itu hanya ada di Indonesia. Sedangkan di luar Indonesia, di negara-negara lain, Amerika, negara-negara maju khususnya Bapak Ibu, seperti Amerika, Eropa, itu tidak ada hukum penistaan agama di sana. Ya, jadi mereka tidak mau ribut tentang agama. Lakum dinukum waliyadin itu ada di sana. Benar-benar demokrasi. Kamu mau ngomong apapun silahkan. Yang penting jangan ganggu orang lain. Itu di luar negeri. Kalau di sini Bapak Ibu, setiap hari asik berbicara tentang agama. Bagaimana kita melihat ustadz-ustadz, para mu'alaf, sangat banyak mereka menghina agama di luar agama mereka. Menghina iman lain, menghina kitab suci yang tidak mereka imani, mengolok-ngolok bahkan. Apa yang terjadi? Adakah hukum penistaan agama menyentuh mereka? Tidak. Tetapi mereka selalu mencari celah untuk bisa dikaitkan dengan hukum penistaan agama orang di luar iman mereka. Orang di luar agama mereka. Bahkan Bapak Ibu, apabila orang Islam pun yang tidak sepemahaman dengan mereka, ada orang Islam yang suka mengkritik para ustadz, ini pun dikaitkan dengan hukum penistaan agama. Contohnya Bang Adi Armando. Bagaimana Bang Adi Armando digebukin, dipukulin, ditelanjangin. Itu gara-gara apa? Dianggap Bang Adi Armando ini adalah musuh daripada Islam. Padahal Bang Adi Armando sendiri orang Islam tolen, tetapi dianggap musuh Islam karena sering mengkritik para ustadz radikal, ustadz yang suka menyebarkan hoak. Itu ditantang selalu oleh tim Cokro TV. Maka tim Cokro TV dianggap musuh Islam oleh kadrun, saudaraku. Begitu juga beredar informasi mengenai penangkapan daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Mereka sebarkan isu pihak kepolisian kerjasama dengan FBI untuk menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim. Habis-habisin duit aja, ya. Habis-habisin duit aja. Ternyata di artikel ini saudaraku, saya menemukan artikel Saifuddin Ibrahim tak kunjung ditangkap. Kabareskrim sebut Polri tak punya kewenangan di Amerika Serikat. Serambinews.com. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengungkap kendala menangkap tersangka kasus penistaan agama Saifuddin Ibrahim yang kini diduga berada di Amerika Serikat. Agus menuturkan pihaknya masih melakukan gerakan yang pasif untuk menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim. Alasannya, pihaknya tak punya kewenangan untuk menangkap tersangka di Amerika Serikat. Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya belum mendapatkan respon dari pihak kepolisian Amerika Serikat terkait lokasi tersangka Saifuddin Ibrahim. Ya, nah Bapak Ibu, pihak daripada kepolisian kita belum mendapatkan alamat tempat yang jelas di mana Pak Saifuddin Ibrahim menetap di Amerika Serikat. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, di Amerika Serikat orang tidak akan peduli dengan agama. Mereka ingin hidup damai, ingin hidup aman, tentram Bapak Ibu. Mereka tidak peduli akan hal-hal seperti itu. Yang penting tidak boleh mengganggu orang lain. Ini yang
selalu dijaga oleh orang Amerika. Makanya banyak sekali pihak asing yang datang ke Amerika, khususnya orang-orang yang lari dari negaranya. Ya, imigran dari luar negeri datang, imigran dari luar Amerika datang ke Amerika, itu menjadi kacau, bikin kacau di Amerika. Maka kalau saudara melihat ya, mendengar informasi di Amerika itu banyak sekali mu'alaf, itu hoak Bapak Ibu. Mereka tidak akan mau menjadi mu'alaf. Daripada mereka jadi mu'alaf, lebih baik mereka jadi ateis, tidak bertuhan, daripada mereka masuk ke agama lain. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Amerika itu bebas. Ketika mereka jadi mu'alaf, apa yang terjadi? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, terkekang mereka. Mau mereka jadi mu'alaf? Enggak mau. Mereka tidak mau terkekang, ya, tidak mau terkekang. Ke gereja saja seminggu 1 hari untuk beribadah bersama-sama tidak mau. Jarang orang mau, kecuali orang-orang tertentu yang benar-benar punya hati yang sudah benar-benar dijamah oleh Tuhan baru mau. Yang lain tidak mau Bapak Ibu. Apalagi mereka 1 hari melakukan ibadah 1 hari 5 kali. Jelas-jelas mereka ogah. Jadi daripada mereka menjadi mu'alaf, mereka lebih baik menjadi ateis Bapak Ibu. Nah, informasi mengenai Pak Saifuddin Ibrahim ditangkap oleh polisi itu kabar hoak. Informasi mengenai pihak kepolisian akan bergandengan tangan dengan FBI, itu silakan Bapak Ibu renungkan. Bahkan kabar skrim berkata, bahkan pihak Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri, Komjen Agus Adrianto mengatakan pihaknya belum mendapatkan respon dari pihak kepolisian Amerika Serikat terkait lokasi tersangka kasus Saifuddin Ibrahim. Di sana saudaraku, mereka sudah berpikir jauh-jauh hari ya, bagaimana bisa naik ke bulan, bahkan ke matahari, bahkan ke bintang-bintang untuk menyentuh planet-planet di luar bumi. Maka mereka tidak mau berpikir tentang agama. Di sini kita masih ribut soal agama, soal agama, soal agama. Mereka juga tidak tuli, tidak buta. Mereka bisa melihat bagaimana hukum di Indonesia ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke mayoritas, tumpul. Tajam ke minoritas, tumpul ke mayoritas. Hukum penistaan agama mereka bisa melihat ya, dengan kepala, dengan mata mereka. Bagaimana penistaan agama di Indonesia ini selalu diberlakukan untuk minoritas. Nah, mereka nggak ada. Pernah saudara melihat penistaan agama Kristen, penistaan agama Hindu, penistaan agama Buddha? Enggak pernah. Sering saudara mendengar ada ditangkap penistaan agama Kristen, dipukulin, digebukin, ditelanjangin, penistaan agama Islam. Sering kita dengar. Tetapi ketika mereka melakukan hal yang sama, penistaan agama itu tidak diberlakukan bagi orang-orang yang menghina agama di luar kepercayaan mereka, saudaraku. Adapun Saifuddin Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka kasus suku, agama, ras, dan antar golongan. Saifuddin saat ini diduga sedang berada di Amerika Serikat. Benar sekali, bukan diduga. Memang Pak Saifuddin saat ini berada di Amerika Serikat. Kita lebih banyak pasif menunggu respon mereka, kepolisian Amerika Serikat. Kalau enggak, kita kan punya kewenangan saat yurisdiksi bukan wilayah kita, kata Agus kepada wartawan hari Kamis. Menurut Agus, hingga kini pihaknya juga masih belum mendapat respon atau informasi lanjut dari pihak kepolisian Amerika Serikat. Kendati demikian, menurutnya Kob Bayangkara tetap melakukan sejumlah upaya, termasuk dengan mengkonfirmasikan informasi terkait Saifuddin Ibrahim ke Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Data aplikasi pengajuan visanya kan ada. Pertanyaannya, apakah sudah pernah dihukum atas suatu kasus? Saifuddin Ibrahim pernah diputus hukuman di PN Tangerang kasus yang sama. Informasinya tidak diisi dengan benar, ujarnya. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya tidak akan baca seluruhnya saudaraku, karena kita sudah tahu endingnya bagaimana. Yang jelas Pak Saifuddin Ibrahim sampai hari ini masih berada di Amerika, masih memberitakan firman Tuhan di media sosial, di channel Saifuddin Ibrahim USA. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, mari kita dukung para penginjil, pendeta, hamba Tuhan, murtadin, dan kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama di misi pelayanan penginjilan. Jangan saling menjatuhkan,
Jangan saling menghina dan menjelek-jelekkan satu sama yang lain. Talenta apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mari kita pergunakan talenta itu untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Jangan kita pergunakan talenta yang ada pada kita untuk menghakimi satu sama yang lain. Saya selalu berkata, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, bukan untuk saing-saingan antar sesama kita. Tetapi jelas-jelas Tuhan memanggil kita supaya kita pergi memberitakan Injil, pergi memberitakan firman Tuhan, pergi memberitakan kabar baik. Kepada siapa? Kepada semua makhluk. Bapak Ibu, banyak sekali orang di luar sana yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Berdoa sama Tuhan supaya kita semua dipakai Tuhan untuk selalu bersaksi, untuk selalu menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Bersaksi bagaimana kita mengenal Tuhan, bersaksi bagaimana kita melayani Tuhan, bersaksi bagaimana kita dipakai Tuhan, bersaksi bagaimana kita dilawat oleh Tuhan, bersaksi bagaimana kita diberkati oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan melalui kesaksian kita dipermuliakan. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua hamasiah. Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.